Halo teman-teman semua, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang beberapa materi di mata kuliah DIP atau Difusi Inovasi Pendidikan. Materi yang kita bahas ini kurang lebih ada 4 materi. Yang pertama itu ada tahap munculnya inovasi, yang kedua karakteristik inovasi, yang ketiga tipe keputusan inovasi, dan yang keempat kategori adopter. Keempat materi ini yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah tahap muncul inovasi yang akan dibawakan oleh Saudara Yoksan. Silakan Yoksan. Kali ini saya akan membahas tentang tahap munculnya inovasi. Suatu inovasi dapat muncul setelah melalui proses pengembangan inovasi. Terdapat 6 tahap pada proses pengembangan inovasi. Yang pertama ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Pengenalan masalah atau kebutuhan akan merangsang kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang didesain untuk menciptakan inovasi dalam rangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, penelitian dasar dan penelitian tahapan. Pengetahuan berbasis biasanya berasal dari penelitian dasar atau investigasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki tujuan khusus. Bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah praktis, sedangkan penelitian tahapan merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk menerapkan suatu teori dalam pemecahan permasalahan praktis. Jadi, inovasi merupakan hasil dari rangkaian penelitian dasar yang diikuti oleh penelitian tahapan menuju pada tahap yaitu tahap pengembangan tahap pengembangan. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Pengembangan merupakan proses pembentukan suatu diri baru dalam bentuk yang diharapkan memenuhi kebutuhan calon pengguna yang mempertimbangkan yang menggunakan banyak informasi untuk mengatasi ketidakpastian inovasi yang sedang dikembangkan. Yang keempat yaitu komersialisasi, yaitu pemasaran dan pendistribusian suatu produk inovasi. Selanjutnya ada difusi dan adopsi. Pada tahap peneliti bekerja sama dengan agen perubahan untuk menyebarkan inovasi kepada calon pengguna. Setelah inovasi disebarkan, masyarakat akan mulai menentukan pilihannya untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi. Yang terakhir ada konsekuensi. Konsekuensi itu perubahan yang terjadi pada individu maupun sistem sosial bagi hasil adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Hal ini juga menunjukkan apakah masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap awal sudah terjawab atau tidak. Oke. Jadi Yoksan, dalam tahap muncul inovasi ini ada 6 tahap ya? Ya. Oke, jadi kalau misalnya kan ada 6 tahap nih. Kalau misalnya salah satu dari tahap tersebut tidak ada, apakah inovasi dapat berhasil muncul atau tidak, Yoks? Menurut saya sih tidak. Karena ini 6 tahap merupakan satu kesatuan. Dilakukan secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap akhir. Oke, berarti nggak bisa ya, Yoks? Iya. Oke. Mungkin dari Adi dan David dari mau nanya tentang materi satu ini. Oh iya, itu jadi kayak ini kan ya harus bertahap gitu dari yang awal sampai akhir gitu tadi. Harus dari pertama, dari yang pengenalan sampai konsekuensi berurutan gitu kan. Ya. Oke. Ya, Yoks. Ya. Karena ini berbentuk tahap ya, jadi harus berurutan. Kalau nggak berurutan, Oke. jadi kayaknya sih. Ya. Udah nggak ada yang mau nanggapin lagi tentang materi satu ini, tentang tahap muncul inovasi? Oke, cukup sih. Cukup ya. Oke, terima kasih Yoksan materinya. Kita lanjut yang kedua ya, itu tentang karakteristik inovasi. Jadi siapa yang mau jelasin yang karakteristik inovasi? Gua. Oke, David, silakan David. Ya. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu karakteristik inovasi.
Jadi ada 5, yaitu yang pertama keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observabilitas. Nah, yang pertama keunggulan relatif. Jadi keunggulan relatif ini tingkat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dibandingkan dengan yang pernah ada. Biasanya tolak ukurnya adalah faktor ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Nah, contohnya smartphone dianggap lebih baik dan unggul daripada telepon kabel yang jadul bagi orang-orang yang perekonomiannya lebih baik dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi maksudnya relatif ini tuh bagi orang perekonomiannya yang baik gitu, ini tuh suatu keunggulan gitu. Nah, sementara yang perekonomiannya ke bawah ini ya bukan suatu keunggulan yang benar-benar keunggulannya. Jadi relatifnya maksudnya di situ. Jadi relatifnya salah satunya ekonominya ya. Kalau dilihat dari faktor ekonomi. Oleh faktor ekonomi. Oke, selanjutnya apa? Oke, lanjut kompatibilitas. Nah, kompatibilitas ini merujuk kepada bagaimana suatu inovasi dipandang konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman yang lalu, dan sejauh mana dapat mengatasi kebutuhan calon pengguna. Nah, contohnya itu penggunaan smartphone lagi. Jadi, dapat diterima karena memiliki fungsi yang sama dengan telepon kabel yang sebelumnya dipakai. Nah, terus dan fitur-fitur lainnya juga dapat memenuhi kebutuhan calon pengguna. Nah, jadi ya dinilai kompatibilitasnya dari situ. Ya. Jadi masih ada nilai-nilai dari telepon kabel yang sebelumnya. Nilai dari sebelumnya ya. Terus fitur-fitur lainnya juga memenuhi kebutuhan, sangat memenuhi kebutuhan. Oke, lanjut ke yang ketiga, kompleksitas. Nah, kompleksitas ini itu tingkat kesulitan suatu inovasi untuk dilaksanakan dibandingkan dengan kegunaannya. Apakah inovasi tersebut gagasannya sederhana atau sulit untuk dipahami? Nah, contohnya smartphone lagi nih. Jadi biasanya orang-orang merasa kesulitan dalam menggunakan smartphone ini untuk pertama kalinya. Tetapi mereka tetap mempelajari smartphone ini karena walaupun ternilai lumayan sulit, tapi kegunaannya itu sangat berbanding seimbang lah. Jadi jadi seperti itu kompleksitasnya. Jadi contohnya jika ada handphone smartphone yang baru itu memang sulit dipelajari ya, cuman sebanding dengan kegunaannya yang lebih baik. Oke, lanjut. Yang keempat, trialabilitas. Nah, trialabilitas ini berkaitan dengan bagaimana tingkat ketercobaannya suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya. Umumnya akan lebih cepat diadopsi. Nah, contohnya smartphone lagi nih, dapat diuji cobakan dalam aktivitas sehari-hari seperti menelpon, mengirim pesan singkat, mencari informasi, dan lain-lain. Nah, jadi ya sangat mudah untuk dicoba seperti dalam yang tadi disebutkan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi akan lebih cepat diadopsi situ trialabilitasnya. Jadi lebih mudah dalam diuji cobakan ya. Iya. Gitu. Oke. Selanjutnya? Nah, selanjutnya itu observabilitas. Nah, observabilitas ini merujuk kepada bagaimana manfaat atau hasil inovasi dapat dilihat oleh calon pengguna. Semakin mudah seseorang melihat suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Contohnya, smartphone lagi. Jadi, manfaat dari smartphone itu dapat dilihat dari semakin mudahnya melakukan komunikasi jarak jauh dan mencari informasi. Ya, jadi dari sini kan smartphone itu jadi mudah melakukan komunikasi jarak jauh dan mencari informasi gitu ya. Dari situ dengan orang-orang melihat itu ya akan
lebih cepat mengadopsinya gitu. Jadi di Ya, situ observabilitasnya. karena orang-orang bisa langsung melihat manfaat dari hasil inovasi Ya, tersebut ya. heeh. Jadi langsung cepat. Jadi langsung mengadopsi. Iya. Ya, Eh, sekian dari buat yang saya. lain ada yang mau nanggapin atau mau nanya? Mana apa nggak ada? Nggak ada. Cukup. Jadi karakteristik inovasi itu ada 5 ya. Iya. Yang pertama keunggulan relatif, lalu kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, sama observabilitas. Cuma itu Ya. ya, Kak? Ya, benar. Cuma 5 itu. Oke. Ada yang nanggapin lagi? Cukup ya. Oke, kita langsung aja menuju ke materi yang ketiga adalah tipe keputusan inovasi yang akan dibawakan oleh Tadi. Silakan Tadi. Ya. Jadi inovasi sendiri kan nantinya akan menghasilkan keputusan diterima atau tidaknya suatu inovasi tersebut untuk digunakan oleh penggunanya. Nah, keputusan inovasi di sini terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada keputusan opsional. Keputusan inovasi opsional ini individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak suatu inovasi, serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. Jadi bebas untuk menggunakan ataupun tidak. Jadi secara Nah, yang individual. kedua, ya. Lanjut. Oke. Yang kedua ada keputusan kolektif. Keputusan kolektif ini adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan bersama yang telah dianutnya. Contoh, suatu kelas telah berdiskusi dan sepakat bahwa pengumpulan semua tugas itu dikirim melalui website kampus. Nah, semua anggota dari kelas tersebut harus mematuhi keputusan inovasi yang telah dibuat secara bersama-sama tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada keputusan otoritas. Keputusan ini ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, ataupun kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Biasanya keputusan yang satu ini muncul karena adanya intervensi dari pemerintah. Gitu. Jadi bukan atas kehendak dari kita sendiri. Keputusan ini juga berlawanan dengan keputusan opsional yang tadi. Oke. Nah, yang terakhir ada keputusan kontingen. Keputusan inovasi kontingen yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Ciri-ciri keputusan ini ialah digunakannya 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani difusi inovasi. Terserah yang mana yang akan digunakan. Dapat keputusan opsional, kolektif, ataupun otoritas. Oh, jadi kontingen ini kayak bisa dikatakan gabungan gitu ya, tapi
Ya, ganti-ganti itunya secara bergantian. Ya, tergantung proses pendifusian dari inovasi tersebut. Oh, oke, menarik. Kalau kontingen itu Karena gabungan, tadi ada, oke, hanya nih, kan kontingen kan tuh gabungan. Tadi kan bilangnya kalau otoritas berlawanan sama opsional. Nah, cuma bisa digabung kalau berlawanan gitu. Iya, contohnya nih ya, keputusan dari kontingen sendiri. Contoh, suatu universitas memilih untuk melakukan pengadaan teknologi VR dalam pembelajaran. Nah, tiap gurunya sendiri dapat melakukan pemilihan untuk menggunakan inovasi tersebut atau tidak. oke, terus gimana nih? Ya udah. Oh, jadi dosen itu atau guru tersebut itu bisa memberikan pilihan berupa opsional kepada mahasiswanya ingin menggunakan Iya. atau secara kolektif, secara keputusan bersama-sama gitu antara mahasiswa dan guru atau mahasiswa dan dosen atau otoritas secara sepihak dari pihak dosennya yang mengharuskan penggunaan VR gitu ya Di? Iya, benar. Ya. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan sanggahan? Sebenarnya cukup ya. Enggak ya. Oke, kita akan langsung menuju ke materi terakhir. Di sini ada kategori adopter yang akan saya sendiri bawakan. Jadi ya kategori adopter ini memiliki 5 kategori. Jadi adopter itu kan pihak yang menerima suatu inovasi. Itu adopter. Nah, adopter ini memiliki 5 kategori. Yang pertama itu inovator, yang kedua early adopter, yang ketiga itu early majority, yang keempat late majority, yang kelima adalah laggard. Dimulai dari yang pertama, yaitu inovator. Inovator yaitu kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal baru. Hubungan sosial mereka cenderung lebih cepat dibanding kelompok sosial lainnya. Orang-orang seperti ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik, meskipun terdapat jarak geografis. Misalnya orang-orang ini memiliki gaya hidup yang dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. Jadi inovator ini, jadi kategori pertama ini kelompok yang berani dan siap untuk yang pertama mencoba inovasi tersebut. Lalu yang kategori kedua ada early adopter. Kelompok ini lebih lokal atau ruang lingkupnya lebih kecil dibanding kelompok inovator. Kategori adopter ini menghasilkan lebih banyak opini, jadi dia lebih banyak menyampaikan pendapat dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari inovasi tentang inovasi yang akan dia terima. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh kelompok lainnya karena kesuksesan mereka dan keinginan mereka untuk mencoba inovasi yang baru. Lalu yang ketiga ada early majority. Kategori mengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Jadi ya ibaratnya mereka mau jadi pihak yang setelah tidak ingin langsung mencoba inovasi gitu loh. Baliknya, mereka akan dengan berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi. Jadi mereka itu kelompok yang berhati-hati dalam mencoba inovasi, tidak ingin menjadi yang pertama gitu ibaratnya. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi atau menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi layak digunakan
atau cukup bermanfaat. Jadi kelompok ini tuh semacam menilai sebuah inovasi ini kepada dan memberitahukan kepada kelompok lain inovasi yang akan diterima itu bermanfaat atau tidak, diterima atau tidak. Yang keempat, ada late majority. Kelompok yang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Jika pada early majority itu pada pelaksanaannya, kalau late majority berhati-hati dalam menganalisis fungsinya dari sebuah inovasi tersebut. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut. Terkadang tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Jadi mereka juga bisa mengadopsi inovasi karena faktor kepentingan ekonomi juga. Tapi mereka biasanya itu lebih berhati-hati dan menunggu kelompok lain untuk mencoba inovasi tersebut. Yang terakhir ada Lagarde. Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, jadi kelompok ini itu ibaratnya kelompok yang tradisional, yang lama itu, yang manula ibaratnya, dan segan atau ragu untuk mencoba sebuah inovasi. Kelompok ini biasanya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengan mereka. Sekalinya, sekelompok Lagarde ini mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah jauh mengadopsi inovasi lainnya. Jadi ya bisa diibaratkan Lagarde ini kelompok yang cukup ketinggalan zaman. Jadi kayak orang yang sudah lama ya, sudah senior gitu, yang ragu untuk mencoba hal-hal baru. Dan biasanya mereka sangat ketinggalan zaman dari inovasi. Jika mereka ingin menggunakan inovasi, biasanya kelompok lain justru sudah menggunakan inovasi yang lebih baru lagi atau yang lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Itu kelompok Lagarde. Oke, mungkin yang lain mau nanggepin? Saya pengen bertanya dah. Ya, Jadi ini kan ada 5 kategori ya. Jadi ya. Apakah dalam suatu dalam suatu inovasi dalam sistem sosial itu kayak selalu ada 5 kategori ini, atau bisa aja cuma ada inovator sama early adopter atau early majority. Jadi apakah selalu ada 5 kategori ini dalam suatu sistem sosial yang mengadopsi inovasi, atau bisa cuma 3 aja atau 4 aja sampai late majority gitu? Oke. Ngerti nggak? Ngerti kan ya? Ya. Kayak gini David. Karena ini bersifatnya kategori, jadi dalam satu inovasi itu ya nggak semuanya ada juga. Cuman yang 5 ini itu maksimal atau kira-kira keseluruhan dari semua kategori, dari semua kategori dari inovasi. Kalau misalnya ada satu inovasi muncul, nggak semua kategori ini bakalan muncul, tapi maksimal dari semua kategorinya ada 5 ini. Itu David. Jadi intinya nggak semuanya. Nah itu ya. Jelas. Oke. Ada lagi yang mau nanggapin nggak? Kita udah berapa menit? Nggak ya, nggak ada. Oke teman-teman semua, itu tadi diskusi kita mengenai keempat materi dari mata kuliah DIP ini, Divisi Inovasi Pendidikan. Mungkin itu saja diskusi dari kami, dari kita berempat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan selamat malam.